Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang kompleksitas arsitektur dan penggambaran arsitektur enterprise. Untuk pendahuluannya di sini kompleksitas arsitektur atau penggambarannya di sini mengidentifikasikan kebutuhan arsitek dalam mendesain, komunikasi realisasi dan perubahan dalam enterprise arsitekturnya. Kemudian di sini mendeskripsikan peranan utama model arsitektur dalam pendekatan kegunaan model dalam komunikasi dan hubungan antar modelnya. Nah, untuk mengatasi kompleksitas arsitektur enterprise, di sini ada 4, ada desain, komunikasi, realisasi, dan ada change. Nah, untuk desain, pada tahapan desain ini, arsitektur ini harus menggunakan kosakata yang baik untuk menghindari kesalahpahaman. Kemudian kosakata yang baik ini juga memungkinkan untuk integrasi ke berbagai jenis arsitektur dengan berbagai domain yang ada. Kemudian dalam tahapan desain ini menyediakan metode yang digunakan seperti ada pedomannya, kemudian praktik, kemudian menggambarkan standar yang digunakan untuk memberikan promosi kualitas dari arsitekturnya. Kemudian untuk tahapan komunikasi, untuk komunikasi di sini arsitektur akan disebar ke berbagai stakeholder di dalam organisasi maupun di luar dari organisasi. Nah, komunikasi ini biasanya membantu melihat bagaimana pemodelan arsitektur dapat didukung secara optimal serta dapat memvisualisasikan secara tepat tentang aspek-aspek yang relevan untuk pemangku kepentingan di suatu organisasi. Kemudian untuk yang realisasinya, di sini untuk realisasi berkaitan dengan aktivitas perancangan secara lebih detail, misalkan rancangan proses bisnisnya, kemudian pemodelan informasinya, dan pengembangan softwarenya seperti apa. Kemudian yang terakhir ada change. Change ini meliputi sebagian besar dari organisasi dan berhubungan dengan arsitektur lainnya. Biasanya nanti di change ini kalau ada perubahan arsitektur ini akan memiliki dampak yang besar terhadap semuanya. Kemudian di sini ada domain arsitektur yang heterogen. Di sini domain arsitektur yang heterogen, di sini bisa dilihat ada gambar ada 5 arsitektur heterogen. Kelima arsitektur heterogen ini pemangku kepentingannya berbeda-beda konsennya. Kemudian pengembang tidak dapat memetakan satu ke satu. Kemudian permasalahan ini disebut dengan persoalan penyelarasan atau problem of alignment, yaitu menyelaraskan bisnis teknologi informasi. Nah, di sini kalau dilihat dari gambar arsitektur yang heterogen, di sini ada yang namanya technical arsitektur. Nah, technical arsitektur ini biasanya dia merancang atau mendesain struktur dari sebuah organisasi. Jadi dia merancang dulu strukturnya seperti apa, terus kebutuhannya seperti apa. Nah, ini. Kemudian di sini ada application arsitektur. Ini adalah proses perancangan desainnya dari sebuah sistem beserta informasi yang ada untuk memenuhi kebutuhan bisnisnya atau pendukung bisnisnya. Nah, kemudian di sini ada informasi arsitektur. Ini biasanya berisikan bagaimana sih mengelompokkan informasi yang ada, kemudian informasinya ini sesuai dengan topik atau tidak, dan yang terpenting adalah dari informasi arsitektur ini adalah meningkatkan kepuasan dari si pengguna. Kemudian ada proses arsitektur. Untuk proses ini biasanya membuat ringkasan atau
diagram tentang proses bisnisnya seperti apa di dalam suatu organisasi. Kemudian ada produk arsitektur, ini biasanya sudah ada penugasan dari masing-masing fungsi atau produk yang sudah digambarkan dalam proses bisnisnya secara garis besarnya. Kemudian di sini ada integrasi domain arsitektur. Ini sebagai contoh ya, ada sebuah gambaran. Di sini ada sebuah perusahaan yang telah memodelkan aplikasinya ini menggunakan UML dan proses bisnis di BPMN. Nah, dalam masalah ini tidak jelas nih bagaimana konsep dalam suatu tampilan terkait dengan konsep tampilan lain. Jadi di suatu perusahaan ini sudah dimodelkan proses bisnisnya itu menggunakan BPMN dan aplikasinya menggunakan YML, tetapi ada permasalahan di dalam perusahaan ini, tidak jelas bagaimana konsepnya atau arsitekturnya seperti apa. Nah, untuk itu integrasi arsitektur akan sangat bermasalah sebab arsitektur dikembangkan oleh stakeholder dengan kepentingan masing-masing. Nah, di dalam arsitektur enterprise, stakeholder ini harus memahami sebuah arsitektur enterprise yang ada sesuai dengan kapasitasnya. Jadi kita harus bareng-bareng atau bersama-sama, tidak mementingkan kepentingan masing-masing. Nah, masalah yang ada pada contoh di atas, contoh di samping ini adalah masalah keselarasan bisnis IT atau yang disebut tadi di sini dengan problem of alignment. Nah, untuk mengatasi masalah integrasi dalam domain arsitektur ini, maka dibutuhkan sebuah bahasa yang tepat untuk mendeskripsikan domain yang ada sebagai syarat untuk menghubungkan berbagai alat yang digunakan untuk domain arsitektur. Jadi, adanya permasalahan ini dibutuhkan suatu bahasa untuk mendeskripsikan permasalahan yang ada. Nah, untuk penggambaran arsitektur enterprise dari contoh permasalahan ini, untuk penggambarannya biasanya berfokus pada relasi dan interaksi. Kemudian, untuk penggambaran arsitektur juga dipresentasikan menggunakan bahasa grafis atau tekstual. Nah, bahasa yang akan direpresentasikan ini biasanya ada observing the universe, kemudian ada concern, kemudian ada memahami domain, kemudian tampilan dan sudut pandangnya seperti apa, kemudian cara kerjanya bagaimana, dan model arsitekturnya seperti apa. Nah, di sini untuk observe the universe, di sini adalah hubungan antara stakeholder enterprise, arsitektur, dan deskripsi arsitekturnya harus digambarkan secara tetahedron. Nah, seperti ini. Jadi diketahui enterprise-nya seperti apa, kemudian arsitektur deskripsinya bagaimana setelah kita deskripsikan tadi, kemudian nanti akan digambarkan menjadi tetrahedron. Nah, tidak lupa ada stakeholder di sini. Nah, untuk konsen ini adalah tahapan ini biasanya stakeholder ini akan terpengaruhi oleh kepentingan masing-masing. Nah, faktor lain ini dapat mempengaruhi dalam penyusunan enterprise, yaitu lingkungan, kultur, serta pendidikan. Untuk memahami domain, ini merupakan subset konsepsi dari alam semesta yang dipahami sebagai bagian atau aspek. Dalam pengembangan sistem informasi, biasanya domain ini akan mempelajari sebuah model seperti abstraknya, kemudian deskripsi dari sebuah konsep domain itu seperti apa. Kemudian biasanya untuk domain sendiri adalah modeling tindakan untuk mengimplementasikan bentuk model yang sudah dideskripsikan. Nah, kemudian ada tampilan dan sudut pandang. Tampilan ini adalah apa yang kita lihat. Nah, sudut pandang adalah dari mana kita mencari tahu. Jadi, contohnya adalah sudut pandang keuangan, berarti bagaimana untuk menampilkan apa saja yang ditampilkan dan bagaimana biaya yang digunakan untuk membangun aplikasi tersebut. Nah, jadi dalam penggambaran arsitektur enterprise pun sama, kita harus melihat tampilan dan sudut pandangnya. Nah, tampilannya itu berarti bagaimana untuk menampilkan
informasi yang ada, terus apa saja informasi yang akan ditampilkan, dan bagaimana biaya yang digunakan untuk membuat arsitektur enterprise-nya. Nah, di sini ada cara kerja. Untuk cara kerja di sini, ini dari Wagers dan Hedges tahun 90. Ini kita bisa melihat dari cara berpikir. Cara berpikir ini berarti mengartikulasikan jenis masalah, domain, solusi, dan pemodelan yang terlibat. Jadi kita harus memvisualisasikan tadi masalahnya itu bagaimana, terus domainnya nanti seperti apa, solusinya bagaimana kalau ada permasalahan ini, terus pemodelan yang terlibat itu seperti apa. Nah, ini harus dipikirkan terlebih dahulu. Kemudian setelah divisualisasikan, kemudian kita berkomunikasi. Nah, misalnya dengan tekstual atau notasi grafis. Tadi misalkan menggunakan bahasa yang terkait. Ini misalkan menggunakan notasi grafis, ada sintaks, gaya, media, dan lainnya. Kemudian cara menggunakannya, ini mendefinisikan situasi dan pedoman dalam mengatur sudut pandang kelas pemangku kepentingan. Jadi mendefinisikan situasi, kemudian pedomannya, dan pemangku kepentingannya seperti apa. Kemudian setelah kita memvisualisasikan komunikasi dan menjelaskan atau mendeskripsikan bagaimana cara menggunakannya, maka di sini adalah untuk mendukung, misalnya dengan alat terkomputerisasi atau alat yang lain yang memang mendukung untuk penggambaran suatu arsitek enterprise-nya. Kemudian di sini ada cara kerja. Di sini mendefinisikan kemungkinan tugas termasuk subtugas sebagai pedoman dan saran. Jadi di sini mendeskripsikan fungsi-fungsi atau tugas-tugasnya seperti apa dalam penggambaran arsitektur enterprise-nya. Dan yang terakhir di sini ada cara pemodelan. Ini mengidentifikasi konsep bahasa yang akan digunakan untuk menggambarkan arsitekturnya. Jadi setelah kita buat fungsi-fungsinya, kemudian tugasnya, dan kemudian baru diterapkan untuk pemodelannya dalam penggambaran arsitekturnya. Kemudian di sini ada model arsitektur enterprise. Ini model tunggal yang memungkinkan untuk menciptakan teknik untuk menggambarkan dan menganalisa arsitektur enterprise. Biasanya pemangku kepentingan ini membutuhkan informasi mengenai aspek arsitektur mana saja yang memotong domain, kemudian akan ditutup secara bersama-sama dengan mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber. Jadi, model arsitektur enterprise ini itu dia sudah digambarkan atau menggambarkan analisa arsitektur yang dibutuhkan seperti apa. Kemudian si pemangku kepentingan ini biasanya membutuhkan informasi dan dia melihat dari mana saja nih aspeknya. Kemudian nanti dia akan jika memang dirasa ada yang bermasalah, dia bisa memotong domain atau menutup informasi dari berbagai sumber domain. Nah, ini penjelasan dari pertemuan 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.